manusia itu terdiri dari empat unsur, bukan 3 unsur ya. Saya pendeta HTD very clear ya. Manusia itu terdiri dari 4 unsur. Apa itu Pak? Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Bapak Ibu Saudara, nyawa tidak pernah disebut supaya cocok dengan Allah Tritunggal. Sebagaimana tubuh manusia ini para PDT di luar sana ya. Ya, Allah yang Maha Kuasa, maaf ya, secara biadab disamakan dengan manusia. Manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Ini kata dia nih, kata Tritunggal nih. Tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga Allah terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul-betul biadab. Allah Sang Pencipta disamakan dengan manusia ciptaan Allah. Ya, manusia itu terdiri dari 4 ya. Tubuh ya ini daging dan tulang itu tubuh. Dulu manusia pertama dibentuk dari debu, bukan tanah liat ya, dari debu ya. Kejadian 2 ayat 7. Lalu manusia setelah manusia pertama dibentuk dari hubungan suami istri ya. Kita ini jadi manusia karena asal dari bapak atas usul dari ibu ya, begitu ya. Itu tubuh. Kemudian jiwa itu menyangkut pikiran, daya nalar ya, logika, daya nalar, akal budi, itu jiwa. Pusatnya ada di dalam pikiran ya, di otak kalau manusia, itu jiwa ya. Di dalam Matius 10:28, jiwa dan tubuh akan binasa di neraka ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah nyawa. Nyawa itu darah dan nafas, itu nyawa. Kejadian 9 ayat 3, nyawa itu ada di dalam darah. Kalian punya darah enggak? Punya jantung yang memompa darah, punya nafas hidup yang membuat sirkulasi darah ini berjalan, punya. Berarti kamu punya nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Untuk apa kalian mendapatkan seluruh harta dunia kalau kamu kehilangan nyawa? Menghilangkan nyawa artinya membunuh. Kemudian komponen keempat adalah roh manusia. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali kepada tanah ya. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya atau wewenang Allah. Siapapun Anda, agama apapun Anda, pada saat janin Anda umur 5 sampai 8 minggu, Yesus yang adalah Allah dari roh segala makhluk, Pengkhotbah 27 ayat 16, mengaruniakan roh kehidupan kepadamu. Apapun agamamu, apapun agama orang tuamu, ketika kalian jadi janin, yang memberi roh kamu itu Yesus. Makanya jangan jadi orang paling terkutuk di dunia. Udah pada waktu janin diberi roh kehidupan oleh Yesus, udah dewasa, hujat caci maki Yesus. Ya, Yesus itu yang memberi hidupmu kok. Ya, ada ayatnya Pak, ada itu. Ya, Bilangan 27:16, Yesus Yahweh ya, dulu pakai Yahweh ya, masih nama sebutan Yahweh, adalah Allah dari roh segala makhluk. Kamu punya roh enggak? Punya Pak, yang memberi Yesus. Nanti waktu kamu mati, suka atau tidak suka, kembali kepada wewenang Yesus. Entah mau ditaruh di Firdaus atau dijeblosin ke alam maut. Yang jelas kalau kamu dijeblosin ke alam maut, kamu kan nggak percaya Yesus. Salahmu sendiri. Yang ngasih roh kehidupan kamu itu Yesus. Kenapa kamu hujat caci maki Yesus? Clear? Manusia terdiri dari 4 unsur. Ini oleh kelompok yang ngaku-ngaku Kristen ya, yang punya Alkitab palsu 10 itu, 10 macam Alkitab palsu yang sekarang sedang dihebohkan. Ada 20%, 6.500 yang ketahuan palsu, diubah dan disalah tafsirkan itu.
ya, mereka menyamakan gitu. Manusia itu cuma 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, supaya sama dengan Allah Tritunggal. Saya menyebutnya biadab. Allah itu maha kuasa disamakan dengan manusia. Sering juga Allah disamakan dengan matahari. Ada panas, ada cahaya, dan ada energi katanya. Matahari itu ciptaannya Allah, ciptaan Yesus. Sering juga disamakan dengan air. Air itu ada es, ada uap, ada air cair katanya, padat, cair, dan gas. Lalu sering disamakan juga dengan segitiga sama sisi. Ya. Ya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus bukan, walah buletnya enggak 2000 tahun ya. Seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, manusia terdiri dari 4 unsur. Pak, kalau ada PDT dari atas mimbar mengatakan manusia 3 unsur, gimana Pak? Tendang aja itu PDT-nya. Tendang ke laut suruh jadi PDT-nya ikan duyung. Atau tendang ke hutan suruh jadi RM-nya para bedes itu. Manusia jelas ada 4 kok ya, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Jangan kamu diskon 33% supaya cocok dengan Tritunggal. Back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Anda bebas kok mau jadi Tritunggal, silahkan. Saya ngasih tahu aja ya. Tidak pernah ada Tritunggal selamat masuk surga. Mau taruhan berapa dengan HTD? Cari ayat kalau penyembah Tritunggal bisa selamat. Carilah ayat penyembah Bapa bisa masuk surga. Dari manusia pertama Adam sampai kapanpun nanti kiamat, hanya orang yang percaya Yesus Kristus yang bisa masuk surga. Ini surga yang beneran, bukan surga kaleng-kaleng. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya. Amin.